or you don't pretend to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Dinda Putri dengan NIM C1B023-026. Kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen kinerja internasional di Indonesia, yaitu pada perusahaan L'Oreal. Manajemen kinerja internasional adalah proses yang digunakan oleh organisasi multinasional untuk mengukur, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja individu dan kelompok di berbagai lokasi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis internasional. Ini melibatkan penyesuaian terhadap perbedaan budaya, penetapan tujuan kinerja yang konsisten, dan pengembangan kepemimpinan global. Lalu, manajemen kinerja internasional berkaitan dengan pengelolaan kinerja karyawan yang bekerja di berbagai negara dan budaya yang merupakan tantangan utama bagi organisasi multinasional. Adapun beberapa indikator kinerja internasional. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan global. Apakah pendapatan dari luar negeri meningkat dari tahun ke tahun? Yang kedua, ekspansi pasar. Jumlah negara baru yang berhasil dimasuki dan dikembangkan. Yang ketiga, pangsa pasar global. Posisi merek atau produk di pasar internasional dibandingkan pesaing. Yang keempat, efisiensi operasional. Kemampuan menjalankan bisnis secara hemat biaya di berbagai negara. Yang terakhir, keberhasilan adaptasi budaya, mampu menyesuaikan produk, layanan, atau strategi dengan budaya lokal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja internasional. Yang pertama, strategi global yang tepat. Yang kedua, inovasi produk dan teknologi. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan global. Yang keempat, pemahaman terhadap regulasi dan budaya lokal. Yang terakhir, kemampuan SDM internasional. Skala global L'Oreal. Yang pertama, L'Oreal adalah perusahaan kosmetik asal Prancis yang telah beroperasi di lebih dari 150 negara. Lalu, merek-merek terkenalnya seperti Maybelline, L'Oreal Paris, Garnier, dan Lancome dikenal luas di pasar global. Strategi global mereka mengutamakan inovasi, keberlanjutan, dan adaptasi produk terhadap budaya lokal atau localization. Pertumbuhan penjualan internasional. Pada tahun 2024, L'Oreal mencatat total penjualan sebesar 43,48 miliar dolar, naik sekitar 5,6% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan paling tinggi berasal dari wilayah Eropa dan pasar berkembang seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Sementara itu, wilayah Asia Utara, terutama Cina, mengalami penurunan karena kondisi pasar yang sulit. Kinerja berdasarkan unit bisnis. Consumer products atau produk massal seperti Garnier dan L'Oreal Paris tumbuh sekitar 5,4%. L'Oreal Luxe, produk mewah seperti Lancome dan Yves Saint Laurent tumbuh sekitar 2,7%, sedikit melambat karena kondisi pasar Cina. Dermatological beauty, produk perawatan kulit berbasis dermatologi mencetak pertumbuhan tertinggi, naik hampir 10%. Professional produk seperti produk salon juga terus berkembang secara stabil. Nah, strategi global yang efektif. L'Oreal mengembangkan model bisnis multipolar, artinya mereka memiliki pusat riset dan pabrik di berbagai belahan dunia agar lebih dekat dengan pasar lokal. Lalu perusahaan juga mengandalkan e-commerce dan pemasaran digital, terutama setelah pandemi, untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Mereka melakukan penyesuaian produk berdasarkan warna kulit, iklim, dan kebiasaan lokal, misalnya untuk pasar Asia dan Afrika. Kehadiran L'Oreal dan produksi lokal di Indonesia. L'Oreal ini beroperasi sejak tahun 1979 dengan pabrik terbesar di dunia berlokasi di Cikarang, Bekasi, menjadi basis produk untuk Asia Tenggara, menampung 3.000 karyawan langsung dan menciptakan sekitar 26.000 lapangan kerja secara tidak langsung, termasuk dari supplier dan distribusi. Produksinya juga diekspor ke negara-negara ASEAN dan juga melayani pasar domestik. L'Oreal memiliki fokus riset dan inovasi lokal. Indonesia dinilai pasar penting dengan riset lokal untuk memahami perbedaan warna kulit dan jenis rambut, sehingga produk bisa dikembangkan lebih sesuai kebutuhan konsumen di Indonesia.
L'Oreal juga menjalankan live commerce melalui 14 studio konten di Jakarta, melayani saluran digital seperti TikTok, Shopee, Lazada, dan Tokopedia, menjalankan sekitar 500 jam streaming merek per tahun. Program sosial dan community impact di L'Oreal. Mereka aktif mendukung peneliti perempuan lewat program L'Oreal UNESCO for Women in Science selama 20 tahun terakhir, menginisiasi proyek di lingkungan seperti penanaman hutan mangrove dan pelestarian orangutan dengan hashtag peluk untuk orangutan, serta membantu pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Lalu mereka juga memberdayakan petani lokal seperti sawit dan nilam, menjadikan L'Oreal juga sebagai eksportir bersih dan mitra ekonomi lokal. Digitalisasi dan strategi penjualan. Transformasi digital telah dipercepat sejak pandemi, menggabungkan layanan try-on digital, beauty advisor online, dan live streaming untuk menghadirkan pengalaman omnichannel. Langkah ini untuk menjawab perilaku konsumen Indonesia yang semakin bergantung pada e-commerce dan konten interaktif. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah L'Oreal menunjukkan kinerja internasional yang kuat melalui strategi manajemen kinerja global yang adaptif dan berorientasi pada inovasi. Dengan cakupan operasi di lebih dari 150 negara, L'Oreal menerapkan pendekatan localization, menggabungkan kekuatan global dan penyesuaian lokal, pertumbuhan penjualan yang konsisten, terutama dari wilayah berkembang, mencerminkan efektivitas strategi ini. Di Indonesia, L'Oreal memiliki kontribusi besar melalui produksi lokal di Cikarang yang melayani pasar ASEAN, serta riset dan inovasi yang berbasis kebutuhan konsumen lokal. Strategi digitalisasi dan transformasi e-commerce yang masif juga memperkuat daya saing L'Oreal di pasar Indonesia. Selain aspek bisnis, komitmen terhadap program sosial, pemberdayaan komunitas, dan kelestarian lingkungan semakin memperkuat posisi L'Oreal sebagai perusahaan global yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan manajemen kinerja internasional yang berintegrasi, L'Oreal mampu mempertahankan pertumbuhan, menjawab tantangan budaya, serta memaksimalkan potensi SDM dan teknologi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.